bunga kamboja dari Pulau Bali, simpanlah di ruang tamu. Jasa guru setiap hari, kan kuhormati semua itu. Shalom, sahabat Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Kiranya kita bertemu dalam sukacita, tetap semangat memuliakan Tuhan, dan menikmati segala kasih karunia Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Mari saudara, kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu bagi kami. Di sini Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan membawa kami dalam sukacita dan semangat untuk tetap memuliakan Engkau, hidup dalam kasih karunia-Mu dan menyembah-Mu selalu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Berikanlah kami pemahaman akan firman-Mu yang lebih baik lagi dan tetap memuliakan Engkau dalam situasi apapun dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat Yesus, renungan malam kita pada hari ini Selasa 16 Juni 2020 berjudul Menghadapi Kesulitan dengan Rendah Hati. Mari kita mulai dengan bacalah Yakobus 4 ayat 6-10, 2 Tawarikh 7 ayat 14, dan Zefanya 3 ayat 12. Kita mulai dari Yakobus 4 ayat 6-10. Firman Tuhan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Kemudian doa Tawarikh 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Berikutnya Zefanya 3 ayat 12. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Dari ayat-ayat di atas, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapakah kerendahan hati penting ketika kita mencoba mengatasi ayat-ayat yang sulit dalam Alkitab? Banyak orang telah mencapai kesadaran luar biasa dan pengertian kerendahan hati bahwa mereka bergantung pada sesuatu atau seseorang di luar diri mereka. Mereka menyadari bahwa mereka bukanlah ukuran dari segala hal. Orang-orang ini menghargai kebenaran di atas kebutuhan egoisme untuk menjadi benar, dan sadar bahwa kebenaran bukan dibuat sendiri, melainkan apa yang sedang diperhadapkan di depan mereka. Mungkin kebenaran terbesar yang dipahami orang-orang ini adalah betapa sedikitnya yang mereka ketahui tentang kebenaran. Mereka tahu, seperti yang ditulis Paulus, bahwa mereka melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Baca 1 Korintus 13 ayat 12. Manfaat kerendahan hati dalam berpikir ini berlipat ganda. Kebiasaan penyelidikan yang rendah hati adalah fondasi dari segala pertumbuhan dalam pengetahuan. Karena itu menghasilkan kebebasan yang secara alami, menghasilkan roh yang bisa diajar. Ini tidak berarti bahwa orang yang rendah hati pasti salah, atau mereka akan selalu berubah pikiran dan tidak pernah memiliki keyakinan yang kuat. Ini berarti bahwa mereka tunduk pada kebenaran Alkitab. Mereka sadar akan keterbatasan pengetahuan mereka. Oleh karena itu, mereka mampu memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang firman Tuhan dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh orang pintar
angkuh dan sombong. Semua orang yang akan datang untuk mendapatkan bimbingan firman Tuhan dengan pikiran yang rendah hati dan rasa ingin tahu, yang bertekad untuk mengetahui syarat keselamatan, akan mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tetapi mereka yang membawa roh tidak setuju pada penyelidikan firman akan mengambil dari penyelidikan itu roh yang tidak terdapat di dalamnya. Tuhan tidak akan berbicara kepada pikiran yang tidak peduli. Dia tidak akan menyia-nyiakan pengajarannya pada orang yang secara sadar tidak punya rasa hormat atau yang pikirannya sudah tercemar. Tetapi si penggoda itu mendidik setiap pikiran yang menyerah kepada saran-sarannya dan yang rela membuat hukum Allah yang kudus tidak berpengaruh apa-apa. Kita perlu merendahkan hati kita dan dengan tulus serta rasa hormat mencari firman kehidupan, karena hanya dengan pikiran yang rendah hati dan penyesalan yang dapat melihat terang. Dikutip dari The Advent Review and Sabbath Herald, 22 Agustus 1907. Sahabat Yesus Kristus, bagaimanakah Anda mendapat keseimbangan yang tepat antara kerendahan hati dan kepastian? Sebagai contoh, bagaimanakah Anda akan menjawab pertanyaan, bagaimanakah kalian orang-orang Kristen begitu yakin benar tentang hari Sabat dan sebagian besar orang lain salah? Saudara, firman Tuhan diberikan kepada manusia sebagai satu anugerah, di mana kita manusia tidak sejajar dengan Allah, tetapi kita adalah umat-Nya, anak-anak yang dikasihinya, ciptaannya. Biarlah kita sadar akan hal itu dan merendahkan hati kita, supaya kita mendapatkan kasih karunia dan bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita, termasuk dalam memahami firman Tuhan. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan mengapa hari Sabat harus dikuduskan, kita kembali pada satu hal yang sangat penting. Tuhan beristirahat pada hari Sabat, hari ketujuh, dan menyucikannya, dan memerintahkan kita untuk menyucikan hari Sabat. Dan semuanya dimulai dari kitab Kejadian sampai kepada Wahyu, kedatangan Yesus kedua kali. Semua dipanggil untuk menguduskan hari Sabat. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita semakin dekat pada kemurahan, kebenaran, kasih Allah. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan, yang mengajarkan kami untuk memuliakan Engkau dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami mempelajarinya. Walaupun sulit kami mengerti, kami tetap rendah hati memohon bimbingan-Mu Roh Kudus, supaya kami diberikan pencerahan akan kebenaran firman Tuhan, yang Tuhan sendiri melalui firman Tuhan yang tertulis memberi kami pemahaman dan semangat untuk memuliakan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Ikan hiu tinggal di laut, di sana juga terdapat bulu babi. Jadilah orang yang bisa dianut, karena jujur dalam hati sanubari. Horas.